Shalom para DMB yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini saat yang tepat untuk kita datang menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan, katakan amin, haleluya. Tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Raja perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, amin. Oh, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Mari sekali lagi dengan sukacita kita katakan, dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, katakan Yesusku, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Sering saya berpikir saat tidak ada jalan keluar dalam kehidupan saya, saat saya menghadapi masalah, saya melihat bahwa hanya Tuhan tempat sandaran kita. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Khususkan waktu-waktu yang benar-benar indah, kita bisa masuk dalam hadirat-Nya. Kita bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah gagal. Engkau tempat sandaran kami Tuhan. Bertatalah saat ini. Kami siap memuji-Mu, menyembah Engkau Yesus. Jiwaku menanti-Mu Tuhan, Engkau kekuatan jiwaku. Di saat ku lemah dan bimbang, Engkau yang mengerti segalanya. Tetaplah di sisiku Tuhan, dan jangan pernah tinggalkanku. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, tuntunlah
namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya kau sandaranku, tiada yang mustahil bagimu. Jiwaku menantimu Tuhan, Engkau kekuatan jiwaku. Di saat ku lemah dan bimbang, Engkau yang mengerti segalanya. Tetaplah di sisiku Tuhan, dan jangan pernah tinggalkanku. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, tuntunlah langkah hidupku. Berseru memanggil namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya kau sandaranku, tiada yang mustahil bagimu. Ku berseru memanggil namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya kau sandaranku, tiada yang mustahil bagimu. Ku berseru memanggil namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya kau sandaranku, tiada yang mustahil bagimu. Mari angkat tanganmu bersama-sama, dengan segenap hatimu, dengan imanmu katakan, ku berseru memanggil namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya kau sandaranku, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Saat kami tidak mengerti jalan kami Tuhan, saat kami tidak mengerti rencana-Mu Tuhan, biarlah kami bersandar Tuhan. Kami menetapkan pilihan yang tepat untuk bersandar kepada Tuhan, dan kami mau berseru menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu Tuhan segenap hati, menikmati kebaikan-Mu, merasakan Engkau hidup. Haleluya,
dalam-Mu kami kuat, di dalam hadirat-Mu. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu. Bawa kami Tuhan mengerti rencana-Mu. Dan jangan lepaskan tanganku, jangan pernah tinggalkan kami berserah. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Setiap engkau yang merasa bimbang, setiap engkau yang takut, sembah Tuhan saat ini. Dan percayalah ada kelegaan yang Tuhan berikan. Ada janjinya yang dan amin yang Tuhan janjikan dalam hidup. Oh, biar kami percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik. Setiap hati tertuju padamu. Oh, haleluya. Glory, glory, glory bagimu. Kami percaya Kau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Kau yang mengangkat kami, dan Kau yang memberikan kelegaan buat setiap kami Tuhan. Amin Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari bersama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari angkat tanganmu bersama-sama dan percayalah, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Yang percaya katakan amin. Kita punya Tuhan yang besar. Hanya kepadanya
Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Shalom, rekan DMBI yang Tuhan kasihi. Bila kita melihat hari ini situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi, bahkan hari-hari yang kita diperdengarkan sebuah kabar yang cukup menakutkan akan adanya mutasi-mutasi daripada virus COVID-19 ini, seharusnya sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa di balik ini ada peperangan rohani yang terjadi. Di dalam alam roh ada sesuatu yang terjadi sehingga banyak sekali menggocoh iman orang percaya, sehingga banyak juga orang percaya gugur imannya. Satu contoh yang pasti kita boleh melihat hari-hari ini ketika orang tidak berani menginjakan kakinya ke gereja. Mengapa? Karena mereka takut COVID, takut terjangkit sebuah penyakit menular yang mematikan dan sebagainya. Saya percaya ini bukan sebuah perkara yang mudah, karena ini kita sedang bertempur dalam peperangan rohani yang luar biasa. Rekan DMB yang saya kasihi, ada waktunya kita menunggu Tuhan. Namun Alkitab juga menjelaskan ada waktunya kita diminta untuk berperang dan memenangkan peperangan. Ketika Raja Yehosafat itu berseru-seru dengan Tuhan ketika ada 3 bangsa besar yang mengepung Yehuda, maka Yehosafat mencari keputusan untuk mencari Tuhan. Dan dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang 15 berkata begini, dan berserulah, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yehosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu,
Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ada waktunya Allah akan berperang, mengambil inisiatif, bahkan mengambil seluruh kegiatan peperangan dan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Namun ada kalanya ketika kita baca dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, kalau kita baca dalam kitab Yakobus 4, kita akan baca bersama-sama, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, ada peperangan-peperangan yang memang bagiannya Allah, ada peperangan yang juga memang bagian kita. Sebab itu kita harus tahu, paham benar bagaimana situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Memang hari ini kita tidak dipertontonkan sebuah peperangan secara fisik, namun peperangan rohani yang terjadi, bagaimana iblis menggocok orang-orang percaya. Bahkan ada jemaat yang seringkali berjanji ingin ke gereja, namun ketika waktunya ke gereja ada sakit, pusing, kemudian ada yang kaki yang sakit, sebagainya. Hal itu menandakan bahwa ada peperangan rohani yang sedang terjadi. Iblis tidak suka akan kegiatan orang-orang percaya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, saudara jemaat, rekan-rekan DMBI yang saya kasihi, saya percaya bahwa hari-hari ini kita sedang dihadapan sebuah penyaringan rohani yang sangat kuat. Bagaimana dengan 300 orang tentara Gideon, itu sebuah kualitas rohani yang dipertontonkan. Melawan 33.000 orang yang pulang karena takut, pulang karena tidak enggan berperang. 300 orang ini bersama Gideon menetapkan hati mereka untuk berperang, karena mereka tahu bahwa ini waktunya bangsa Israel merebut kemenangan dari bangsa Midian. Dan saya percaya hari-hari ini kita harus tahu, kita harus paham bagaimana kondisi yang ada. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang mungkin mengabaikan begitu saja. Saya ingin ulangi lagi bahwa hari-hari ini kita sedang diperhadapkan sebuah spiritual warfare, sebuah peperangan rohani yang dahsyat, yang bagi orang-orang, sebagian orang tidak mengerti hal ini. Namun bagi orang-orang yang cinta Tuhan, kita tahu bahwa di balik semua ini, di balik penyakit COVID yang ada, di balik setiap kondisi yang ada tangan si jahat yang bekerja. Sebab itu mari kita baca kembali Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sebuah peperangan yang aktif melibatkan orang-orang percaya. Hari-hari ini kita harus menguatkan roh kita, mengobarkan roh kita melawan iblis. Bagaimana cara melawan iblis? Saya percaya ketika Tuhan Yesus itu hendak naik ke surga, sedang dalam saat-saat terakhir dengan muridnya, dalam kitab Yohanes 14, kita baca sama-sama, kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16. Nah, kita baca, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada seorang penolong yang memang Tuhan tahu, Tuhan mengerti benar situasi seperti domba yang tak bergembala. Saya percaya kita sedang menantikan gembala agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang datang kedua sebagai Raja dan segala Raja. Namun di tengah-tengah kita menanti, kita sebagai domba yang lemah di tengah-tengah serigala yang ganas. Dan saya percaya firman ini menjadi sebuah rema buat saya pribadi. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu? Roh Kudus. Seperti saya ajak rekan-rekan DBI hari ini, kita selalu aktifkan roh kita, selalu kita menyembah dalam roh kita. Dan saya percaya Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang mau tinggal dalam kehidupan kita semuanya. Pribadi yang mau diajak bercakap-cakap, pribadi yang mau diajak sharing, pribadi yang menolong kita. Dan saya percaya itu semua adalah sekitar kita kerjakan hari-hari ini. Kita bukan saja orang Kristen yang agamawi yang sekedar hari Minggu ke gereja, pelayanan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi saya percaya Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal isi hati Tuhan. Yang sungguh-sungguh ingin merindukan Tuhan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Sebab itu mari kita hari ini menjadi sebuah generasi muda DMBI yang kuat, yang tangguh. Kenapa? Karena kita mau diisi oleh Roh Kudus terus. Sebab itu saya ajak rekan-rekan DMBI yang belum ikut IWP.
Saya bukan berkata ini karena ingin supaya jemaat gerejanya penuh, tapi saya merasakan benar di IWP kita dikuatkan, dicas rohani kita, dikuatkan kembali yang lemah. Dan saya percaya itulah bagian Roh Kudus untuk menguatkan kita. Dalam penyembahan ketika lampu-lampu digelapkan semuanya, kita berhubungan pribadi dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan yang merubah kita, Bapak Ibu. Sebab itu mari kita belajar hari ini sungguh-sungguh memberikan tempat, porsi dalam kehidupan kita pada Roh Kudusnya. Supaya apa? Supaya kita mengerti benar bahwa Dia adalah pribadi yang menolong kita, pribadi yang memberikan guide buat kita, petunjuk buat kita, bagaimana kita harus bersikap di hari-hari terakhir ini. Saya percaya seperti firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari dan hari yang jahat, di mana iblis tahu waktu ini sangat singkat, dan ia begitu rupa memainkan peranan, menggocok iman-iman orang percaya yang tidak sungguh-sungguh. Sebab itu saya ajak, jangan hanya agamawi, tapi ikutilah semua perintah Tuhan, tuntunan Tuhan. Di tahun ini kita punya sebuah tema tuntunan ilahi, bukan? Mari kita belajar dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Dan orang-orang yang mau dibimbing oleh Tuhan adalah punya satu sifat, hati yang lembut, mau diperbaharui setiap hari. Hati yang lembut mau diisi tiap hari. Saya ajak Bapak Saudara semuanya, giatkan terus mesbah keluargamu, mesbah doamu. Karena saya percaya bahwa Alkitab juga mengatakan bahwa orang muda itu kuat dan dia bisa mengalahkan yang jahat. Sebab itu saya yakin bahwa bagian kita hari ini untuk attack, melawan iblis dengan apa? Kekuatan rohani yang kita punyai. Kita bisa mengklaim, kita bisa menghardik iblis supaya lari dari hadapan kita semuanya. Iblis harus dihardik. Ada bagiannya Tuhan, memang perangnya Tuhan. Saya percaya ketika Yehosafat itu dikepung 3 bangsa dan memang Yehuda sangat kecil dibandingkan 3 bangsa seperti gajah di hadapan semut. Namun saya percaya ketika Yosua mengarahkan mata kepada Tuhan, Tuhan menghandle peperangannya dan berkata, aku akan berperang ganti kamu. Namun hari-hari ini kita yakin bahwa saatnya kita ini melawan iblis supaya dia lari daripada kita semuanya, daripada keluarga kita, daripada bisnis kita, daripada usaha pekerjaan kita, supaya dia lari dari sakit penyakit kita. Mari saya ajak pada malam hari ini kita sungguh-sungguh belajar untuk mengisi hati kita dengan Roh Kudus. Penuhi hatimu dengan Roh Kudus. Dan saya percaya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita pasti memenangkan peperangan yang ada. Kita akan maju dan tampil sebagai pemenangnya. Ingat satu kali Daud ketika dia maju ke medan perang, dia masih kemerah-merahan, bahkan kakaknya memarahi dia. Bahkan Saul pun berkata mengejek Daud, itu Goliat sudah sering kali berperang, kamu belum punya pengalaman apa-apa. Namun dia tahu bahwa itu tuntunan Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Dan dia maju berperang. Sebesar apapun Goliat dikalahkan dengan sebuah batu kali yang dihujamkan ke kepala Goliat. Saya percaya saudara, kita tidak perlu melihat besarnya, dahsyatnya setan. Setan tidak ada dahsyatnya. Yang dahsyat adalah Tuhan kita sendiri. Seringkali kita berkata-kata membesar-besarkan setan. Seringkali kita juga membesarkan masalah kita. Wah, anak saya seperti ini, keluarga saya seperti ini, istri saya seperti ini, suami saya seperti ini. Membesarkan masalah. Tapi pada malam hari ini mari kita belajar membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya ketika kita membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Tuhan Roh Kudus bersama dengan kita, menolong kita, menguatkan kita. Dan saya percaya bahwa tidak kekuatan yang lain yang lebih besar daripada Roh Kudus sendiri yang memberikan kita kemampuan besar untuk mengalahkan si jahat itu. Akhirnya saya ingin kita semuanya menjadi DMBI yang kuat, yang tangguh, DMBI yang tidak mudah menyerah, DMBI yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, dicetak oleh keadaan, tapi DMBI yang bisa mempengaruhi keadaan, dicetak oleh karena firman dan Roh Kudus kuat dalam hidupannya. Sebab itu mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada malam hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau berikan buat kami. Dan biar malam hari ini kami yakin percaya bahwa ada peperangan yang di bagian kami, yang dimana kami harus mengalahkan iblis supaya dia lari daripada kita semuanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kuatkan para DMBI-Mu di tempat ini, supaya DMBI menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, yang menang atas kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.